Khatulistiwa. Harisma tertinggi tulisan peristiwa. Sumatera. Sudah masanya terbuka rahasia. Rahasia apakah yang akan terbuka? Yaitu, surat. Suatu rangkaian tulisan, yang di dalamnya berisi sumber rahasia Tuhan. 114 surat wasiat. Yang dipusakakan untuk manusia, dan diwajibkan pula membacanya, sebagai petunjuk dan peringatan. Mari kita mulai membuka rahasianya. Bismillahirrohmanirrohim. Dengan nama Allah, Pengasih Penyayang. Episode 5. Apakah bencana alam, ujian atau hukuman? Gempa bumi. Tanah longsor. Banjir bandang. Puting beliung. Badai. Angin topan. Tornado. Gelombang tinggi. Tsunami. Air bah. Banjir besar. Badai salju. Coba kita dengar apa kata Ustadz ini tentang musibah bencana alam. Bencana alam, hilangnya keluarga, harta, sakit, dan sebagainya. Kalau ada seorang hamba yang beriman tertimpa musibah zahir, maka ketahuilah itu adalah salah satu dari 3. Yang pertama, karena Allah ingin mengampuni dosanya. Sebab dosa seorang yang beriman, itu cara pengampunannya ada 3 macam. Yang pertama akan diampuni Allah cuma-cuma. Ini karena karunia Allah, Maha Kasih. Yang kedua adalah akan diampuni kita dengan permohonan kepada Allah. Mohon ampun, istighfar yang banyak. Maka beristighfarlah agar diampuni dosa kita. Yang ketiga adalah Allah akan rubah jadi bentuk hukuman. Ditimpakan musibah kepada seorang hamba karena Allah ingin menghapus dosa-dosanya. Bagi hamba yang beriman, kalau tertimpa musibah di dunia, maka ketahuilah musibah itu adalah pengampunan dosa. Kalau Allah sudah mencintai satu kaum, akan diangkat derajatnya dengan bencana, dikasih bencana karena Allah sayang. Nah, sekarang kita simak pula firman Allah dalam Al-Quran.
Tiadakah mereka berjalan di muka bumi, lalu memperhatikan bagaimana akibatnya orang-orang sebelum mereka, sedang mereka itu, umat terdahulu, terlebih kuat daripada mereka ini, umat sekarang. Allah tiada dapat dilemahkan oleh sesuatu yang di langit dan tidak pula yang di bumi. Sungguh Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Fathir 44. Tiadakah mereka berjalan di muka bumi, lalu mereka memperhatikan bagaimana akibatnya orang-orang yang sebelum mereka? Allah telah membinasakan mereka, dan untuk orang-orang yang ingkar, setelah mereka, seperti itu pula, dibinasakan juga. Muhammad 10. Masing-masingnya kami siksa karena kesalahannya, dosanya. Di antara mereka ada yang kami kirim kepadanya angin topan, dan di antara mereka ada yang disiksa oleh teriakan yang keras, sambaran petir. Dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi, gempa dan longsor, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan, banjir bandang, tsunami dan ketika berlayar. Allah tiada menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri, karena percaya kepada yang palsu. Al-Ankabut 40. Sesungguhnya telah kami binasakan orang-orang dahulu, yang serupa dengan kamu, amalannya, maka adakah orang mengambil jadi peringatan? Tiap-tiap sesuatu yang mereka perbuat, akan terjabar. Tiap-tiap yang kecil dan yang besar telah tertulis. Al-Qamar 51-53. Sesungguhnya telah kami binasakan beberapa kota di sekitar kamu, dan kami ulang-ulang menerangkan beberapa tanda, mudah-mudahan mereka kembali kepada Quran. Mengapakah mereka tidak ditolong oleh orang-orang yang mereka ambil menjadi perantara selain daripada Allah, untuk menghampirkan diri kepadanya? Bahkan orang-orang perantara itu telah lenyap dari mereka. Itulah kebohongan mereka serta apa-apa yang mereka ada-adakan. Al-Ahqaf 27-28. Tiadakah mereka berjalan di muka bumi, lalu mereka memperhatikan bagaimana akibatnya orang-orang yang sebelum mereka. Mereka itu, orang dahulu, lebih kuat dari mereka ini, orang sekarang, dan lebih banyak bekas-bekasnya di muka bumi. Lalu Allah menyiksa mereka itu, karena dosanya. Dan tidak ada untuk mereka yang memeliharakan dari siksa Allah. Al-Mukmin 21. Tiadakah mereka lihat, berapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Sungguh mereka itu tidak akan kembali kepada kami. Yasin 31. Sesungguhnya telah kami turunkan sebuah kitab kepadamu, pembaca, di dalamnya peringatan untukmu. Tiadakah kamu berakal? Berapa banyak kota-kota yang telah kami binasakan, karena mereka gelap, fikirannya, dan kami adakan sesudah itu kaum yang lain. Al-Anbiya 9-11. Maka siapakah yang terlebih gelap, fikirannya, dari orang yang berdusta terhadap Allah, mencatut namanya, dan menipu dengan kebenaran ketika sampai kepadanya? Bukankah dalam neraka tempat tinggalnya orang-orang yang ingkar? Az-Zumar 32. Benarkah setelah disiksa dalam neraka, lalu Allah mengampuni, dan kemudian masuk surga? Simak kata Ustadz ini. Lah kok ternyata orang yang beriman ini belum diampuni oleh Allah, kemudian juga tidak minta ampun kepada Allah, juga di dunia kok nyaman-nyaman, selamat, nggak pernah kena musibah, tapi banyak dosa dia. Lu gimana ini? Dia banyak dosa. Istighfar juga enggak. Minta ampun kepada Allah jarang, tapi dia banyak dosa. Lalu bagaimana? Ada cara pengampunannya nanti. Kalau sudah meninggal akan disiksa oleh Allah, tapi setelah itu akan masuk surga. Mari kita simak juga firman Allah ini. Biarkanlah orang-orang yang mengambil agamanya jadi permainan dan kebohongan, dan mereka terpedaya hidup di dunia, dan berilah mereka peringatan Quran, supaya jangan dijatuhkan diri mereka ke lembah kebinasaan, karena usahanya. Tidak adalah baginya wali, penuntun, dan tiada pula syafaat, amnesti, selain dari Allah. Jika dia tebus dengan bermacam-macam tebusan, tiadalah diterima daripadanya. Mereka itulah orang-orang yang dijatuhkan ke lembah kebinasaan karena usahanya. Untuk mereka itu minuman yang panas dan siksaan yang pedih. Sebab mereka itu kafir, ingkar. Al-An'am 70. Demikian itu ialah sebab mereka berkata, kita tiada akan disentuh api neraka, melainkan beberapa hari saja. Mereka itu terpedaya dalam agamanya, karena barang, cerita, yang diada-adakannya. Ali Imran 24. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa, dalam siksa neraka, serta kekal, di dalamnya.
Tiada diringankan siksa dari mereka, sedang mereka berputus asa di dalamnya. Kami tiada menganiaya mereka, tetapi mereka itu orang-orang aniaya. Az-Zuruf 74-76. Kenapa beda ya? Dengan perkataan Allah. Ya namanya juga Ustadz. Usah tanya dalilnya. Karena dia tidak percaya pada Quran, hanya beriman pada hadis. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sesungguhnya para ustadz kebanyakan di antara mereka ilmunya tak jauh beda, karena kopas dari seniornya, yang notabene pengetahuannya itu-itu juga. Bahkan ditambahi sendiri yang tak ada dalam Quran, seolah-olah mereka lebih mengetahui daripada Allah. Sesungguhnya mereka mengetahui kalimat Allah yang memberi peringatan tentang omong kosong tanpa dalil. Tetapi demi uang dan popularitas, kalimat itu diabaikan saja. Bahkan mereka tak merasa bersalah sedikit pun, apalagi bisa membuat jemaah tertawa, karena ustadznya lucu. Seharusnya mereka jadi komedian saja. Ketika kamu ceritakan dengan lidahmu dan kamu katakan dengan mulutmu, sesuatu yang tidak ada pengetahuan kamu tentang kebenarannya, dan kamu kira hal itu tidak berdosa, padahal di sisi Allah dosa besar. An-Nur 15. Tiadalah perkataan yang dikeluarkan seseorang, melainkan di sisinya ada pengawas yang hadir. Ka'af 18. Kesimpulan. Baca. Dan dengarkan aku. Aku, maha meliputi setiap manusia. Aku, yang zahir dan yang batin. Aku, maha mendengar perkataanmu. Aku, maha melihat perbuatanmu. Aku, maha mengetahui dalam dadamu. Aku, yang menunjuki dan menyesatkan. Maka, perhatikanlah. Setiap perkataan yang keluar dari mulutmu, telingamu sendirilah yang pertama kali mendengarnya. Jika kamu berkata bohong, maka kebohongan itulah yang akan kembali kepadamu. Jika kamu mengkafirkan orang lain, maka kekafiran itu pula yang akan kembali kepadamu. Berkatalah yang benar, agar kebenaran itu yang akan kembali kepadamu. Orang yang datang dengan kebenaran dan orang-orang yang membenarkannya, adalah mereka itu orang-orang yang takwa. Untuk mereka itu apa-apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhannya. Itulah balasan untuk orang-orang yang berbuat baik. Az-Zumar 33 dan 34. Supaya Allah menutupi kesalahan yang mereka kerjakan dan membalasi mereka dengan yang terlebih baik daripada yang telah mereka kerjakan. Az-Zumar 35. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam.